Ya, teman-teman, saya minta maaf ya karena lupa mengingatkan terus terkait ini. Harusnya saya terus ingatkan soal pengecekan status desa sebelum submit oleh desa. Ya, ini kelalaian saya. Sebelumnya memang sudah pernah seingat saya ini sudah pernah saya ingatkan pada saat Zoom awal dulu di 2 bulan lalu, pada saat pendataan ide, pembahasan soal pendataan ide. Tapi mungkin ini karena sudah terlalu lama dan mungkin tidak semua teman-teman pada saat itu mengikuti atau mendengarkan terkait soal itu. Kemudian Kecamatan Sabarigadi juga ini kemarin saya berpikiran positif. Saya anggap bahwa itu tidak akan terabaikan karena Darmin sudah tahu gitu. Nah, ternyata ini tidak sampai ke Martina gitu. Tapi tidak ada masalahnya, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru soal ini. Ini hanya kelalaian saja. Ya, teman-teman yang sudah memfasilitasi dengan sangat luar biasa, saya tetap mengapresiasi itu. Nanti tinggal kita lakukan langkah-langkah bagaimana perlakuannya itu terhadap ini, karena terus terang saya ini sudah terlanjur verifikasi kabupaten. Nanti saya komunikasikan dengan provinsi seperti apa nanti. Nah, tugas kita itu adalah melakukan pengecekan. Jadi nanti Martina silahkan kuesioner desa tadi itu nih Maperaha, kemudian Ondoke, kemudian siapa tadi itu yang mengawal Wakoila, nanti dilakukan pengecekan ulang. Nah, saya akan menjelaskan cara melakukan pengecekan status desa. Seperti saya jelaskan di awal tadi di chat, bahwa di pendataan ide ini sebenarnya tidak secara otomatis mempublish status desa, tetapi dalam SOP pendataan kan itu jelas bahwa di situ di bab 2 itu terkait dengan metode penilaian itu kan kelihatan dari hasil skor itu pada saat ditransformasikan ke indeks presentase itu akan sudah ada pembagiannya. Persentase sekian itu status desa tertinggal, persentase sekian status desa sangat tertinggal, dan seterusnya. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan pengecekan. Nah, ada file kontrol Excel, berbasis Excel, ini master control untuk melakukan pengecekan indeks desa. Ini bukan standar format dari pusat ya, ini hanya kebetulan saja ada TPP itu dari entah dari mana ini kemarin itu yang membuat ini untuk memudahkan kita melakukan pengecekan perhitungan terkait dengan status desa. Nah, jadi sebenarnya pusat itu berharap di pendataan ide tahun 2025 ini desa itu jujur menyajikan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Bukan berarti bahwa terjadi penurunan status terus bahwa data pendataan kita itu tidak valid. Bisa jadi pendataan-pendataan yang tahun sebelumnya yang datanya tidak valid. Lagian juga kan ini terjadi perubahan kuesioner, sehingga mungkin juga dulu ada pakai indeks ya, IKK, IKE, IKS, sekarang kita pakai dimensi, ada dimensi sosial, ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian ada dimensi aksesibilitas, kemudian ada dimensi tata kelola pemerintahan desa. Nah, ini toolsnya terdiri dari dua sheet, ada sheet rumusan dan cek hasil. Jadi bahannya itu hanya dari rumusan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman melakukan dulu mengisi dulu di sini status desa saat ini. Misal kita terus cara ngecek status desanya di mana? Kalau teman-teman tidak hafal atau lupa, maka teman-teman bisa buka yang paling dekat itu yang ada sekarang, itu adalah di file ini, di form Excel pemantauan penyaluran DD yang biasa dibagikan, diminta Pak Supuri setiap minggu itu. Di situ sudah ada status desa. Di sini ada semua status desa. Ya, berkembang. Nah, kayak misalnya ini Sabarigadi, kemudian lain. Nanti kita tes, nanti kita coba salah satu desa. Misal kita ambil misalnya yang sudah submit tadi itu misalnya Wakoila ya. Dia statusnya berkembang. Nah, maka di file ini silakan teman-teman ketik di sini, silakan ketik manual status IDM tahun sebelumnya. Di sini kita tulis berkembang. Oke, ini manual yang ini. Nah, setelah itu teman-teman membuka, ini kapasitas teman-teman di sini itu adalah katakanlah sebagai verifikator di kecamatan ya.
membantu tim verifikator kecamatan untuk melakukan pengecekan hasil pendataan desa sebelum diverifikasi untuk disetujui. Nah, di sini silakan teman-teman unduh gitu. Jadi melakukan verifikasi itu kita melakukan unduh dulu gitu. Apa yang diunduh? Kuesioner isiannya di sini. Jadi teman-teman unduh kuesionernya setelah login di akun kecamatan. Nah, ini setelah terunduh hasil unduhannya tadi itu kita buka. Kebetulan ini kecamatan Sabrigadi ini saya sudah unduh semua itu isiannya. Misalnya tadi Wakoila ya, ini Wakoila. Kita buka kuesionernya. Kemudian tolong juga dicek juga ini ya teman-teman. Ini di persetujuan sheet persetujuan ini kode ID desanya ini sudah diisi. Atau mungkin di file Excel terisi tapi pada saat unggah mungkin ini tidak terbaca, terhapus. Kemudian ini juga ini dicek kembali nih kok masih format awal desa di Aceh. Ya itu tolong kode desa, ID desa dan nama desa di sini. Walaupun mungkin secara penilaian tidak berpengaruh ya, tetapi ya namanya data kita harus seteliti mungkin. Nah, kita buka rumusan. Di sini saya rumusan. Nah, jadi ini dia modelnya copy paste dari rumusan di kuesioner, kemudian dipaste di file master control ini gitu, di rumusan ini. Nah, caranya seperti apa? Intinya itu di copy paste, tapi copy pastenya saya sarankan jangan mengcopy seperti ini misalnya ya, rumusannya di copy gitu. Di kuesioner desa ini di copy seperti ini nanti susah, nanti kadang terlewatkan, jangan sampai ada kolom yang terlewat gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu di sini di pojok ini ya, jadi di sudut antara kolom A dan baris 1 ini pojok sini langsung tak seperti ini. Klik di sini, kemudian Ctrl C copy. Kita copy. Setelah kita copy, kita buka tadi file ini, file master control di rumusan sama posisikan seperti di tadi itu. Nah, lihat di pojok sini, klik di pojok sini, kemudian Ctrl V, kita ganti, kita timpa data ini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini yang terjadi kan, dari semula berkembang di 2024 ternyata hasil pendataan kita 2020 ini menjadi tertinggal, artinya dia statusnya turun. Nah, itu nanti teman-teman lakukan pengecekan di sini, lihat skornya, kira-kira skor presentasi mana yang sangat rendah gitu ya. Misalnya ini subdimensi fasilitas masyarakat itu kan, apakah datanya seperti itu, atau misalnya di tata kelola pemerintahan desa gitu, tata kelola pemerintahan mulai aspek subdimensi kelembagaan, kemudian tata kelola keuangan gitu ya, dicek di situ gitu. Kira-kira ada tidak perubahan signifikan dengan hasil pendataan tahun lalu di butir-butir kuesioner itu kan, ada yang kuesioner yang mirip-mirip ya. Jangan sampai data kita itu tidak valid. Ya, seperti disampaikan di awal, ini data pendataan ID ini adalah data yang akan dipakai untuk semua kementerian, satu data untuk semua gitu. Nah, sehingga ini tentu hasil validitas pendataan kita itu dituntut di sini. Jangan sampai tidak valid itu berdampak pada pihak-pihak lain. Nah, kalau bagi desa sendiri sebenarnya banyak itu desa yang sengaja tidak mau desanya naik status itu. Karena katanya kalau naik statusnya naik itu nanti dana desanya berkurang. Nah, itulah kenapa pusat tadi tidak mau mempublish dulu secara status itu, diisi saja dulu ini kuesioner, didata saja dulu nih kondisi desa sesuai dengan kondisi faktual yang ada. Urusan hasil mengenai status itu belakangan. Nah, tetapi kalau kita terjadi penurunan status yang ekstrim, maka sekali lagi apakah data pendataan tahun lalu yang tidak valid, atau memang pendataan kita tahun ini yang terburu-buru atau tidak valid gitu ya. Yang harus kita hindari itu adalah ketidakjujuran terhadap data. Kalau memang faktanya seperti itu setelah dilakukan pengecekan ya, itu yang akan kita sampaikan. Wah, seperti itu apa adanya, seperti itulah adanya gitu. Saya kira itu teman-teman ya. Ini sudah azan subuh ini, jadi memang di sini butuh keseriusan kita. Tidak lagi kita kerja standar ya. Kita sisa 33, tetapi kan kita masih komit bahwa kita hari ini masih berbaju TPP, kita jalankan tugas kita sebaik mungkin.